Pada pertemuan ini akan saya bahas kesebangunan dan kongruen yang ketiga ya. Lebih tepatnya pada pertemuan yang ketiga ini kita bicarakan tentang kesebangunan pada khusus segitiga. Dengan metode belajar audiovisual interaktor, saya jelaskan teori singkat dan soal pengantar, bisa kamu ulang. Lalu kerjakan soal latihan sesuai dengan waktu, lalu kita koreksi ya, dan akan tahu kesalahannya di mana. Baik, kita mulai. Segitiga itu sebangun, pasti sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, bukan sama besar. Artinya seperti didilatasi gitu loh. Jadi ini satu menyebabkan yang lain. Maksudnya gini, kalau sudut-sudutnya sama besar, maka pasti sisi-sisinya sebanding. Atau kebalikannya, kalau sisi-sisinya sebanding, maka sudut-sudutnya pasti sama besar. Jadi satu ini merupakan syarat, membawa akibat bagi yang kedua. Tahu ya maksudnya? Kemudian dari kesebangunan segitiga itu, maka kita bisa mendapatkan rumus khusus yang lain. Ada 4 bangun. Segitiga dengan sisi sejajar, dan trapesium dengan sisi sejajar, dan segitiga Pitagoras majemuk. Ini ada rumus khususnya. Kalau ada segitiga dengan sisi sejajar, seperti yang pertama sebelah kiri ini, maka berlakulah bahwa penggalnya sebanding. Penggal atas banding penggal bawah sama dengan penggal atas banding penggal bawah. Tapi hanya kaki-kakinya, bukan tengahnya. Ngerti? AD banding BD, kaki atas banding kaki bawah sebelah kiri sama dengan kaki atas, kaki bawah sebelah kanan. Kakinya doang. Lalu gimana kalau tengahnya? Nah, kalau tengahnya harus membentuk pola segitiga. Pendek banding panjang. Pendek kan segitiga ya, banding panjang. Termasuk juga pendeknya DE, panjangnya BC. Saya ulangi. Segitiga. Pendek banding panjang, lihat gerakan kursor. Pendek banding panjang, lihat gerakan kursor. Pendek banding panjang. Itu pada suatu segitiga sembarang di mana ada sisi yang sejajar. Kemudian khusus untuk segitiga Pitagoras yang 2, iya dong, Pitagoras atas, Pitagoras bawah, lihat tanda siku-sikunya, maka berlaku Pitagoras majemuk. Ada 4 ini. Gimana? Lihat yang warna biru, yaitu kiri kuadrat. Lihat yang warna merah, kanan kuadrat. Lihat yang warna coklat, tengah kuadrat. Ngapalinya kayak tukang parkir. Kiri kuadrat adalah segitiga. Kanan pendek kali kanan panjang. Ngerti? Saya ulangi. Kiri kuadrat, kanan pendek kali kanan panjang. Berarti kalau kanan kuadrat, ya kiri-kiri gitu loh. Jadi BC kuadrat, kiri pendeknya BD, kiri panjangnya BA. Ngerti? Kalau tengah gimana? Tengah kuadrat sama dengan kiri pendek, kanan panjang. Saya ulangi kayak tukang parkir. Kiri kuadrat, kiri pendek, kanan pendek, kanan panjang. Kanan kuadrat, kiri pendek, kiri panjang. Tengah kuadrat, pendek kanan kali pendek kiri. Bisa ya ngapalinya? Dan juga berlaku coklat dengan yang hijau. Tegak kali tegak sama dengan tegak kali tegak. Tegak siapa? DC dengan AB. Tegak kan? Yang tegak lagi siapa? AC kali BD. BC. BC kali CA. Tegak kan? CD kali AB juga tegak. Bisa cara ngapalinya? Gimana tadi? Kayak tukang parkir? Kiri kuadrat, kanan pendek, kanan panjang. Kanan kuadrat, kiri pendek, kiri panjang. Tengah kuadrat, pendek kiri kali pendek kanan. Tegak-tegak, ya tegak-tegak. Inilah 4 rumus Pitagoras majemuk. Bisa ya?
Dan yang terakhir adalah trapesium. Biasanya sering ditanya berapa yang di tengah ya. Kali silang aja. Bawah kali atas, atas kali bawah. Dibagi semuanya. Paham? Jadi kalau BC maka dikalikannya dengan AE. Ditambah AD kali BE. Dibagi semuanya. AB tersebut. Inilah kesebangunan pada segitiga. Satu syarat menyebabkan yang lain. Dan ini rumus khusus. Perbandingan dan mencari panjang sisi serta perkalian silang. Bisa ya? Mungkin mau kamu catat, silahkan dimengerti, diulang lagi, langsung hafal. Sekali pertemuan dengan saya, langsung punya ringkasan rumus, langsung ngerti, langsung hafal rumus. Saya berikan soal pengantar, nanti soal latihannya kamu coba. Oke, ini ada gambar seperti ini, tegak, tegak, tegak. Kita suruh nunjukin bahwa segitiga ABC sebangun dengan CDE. ABC sebangun dengan CDE. Buktinya apa? Ya pokoknya kalau sudutnya sama, udah pasti sebangun atau sisinya sama. Kan gitu ya? Oke, kita gambar. Saya gedein. Kalau ini 90, ini X itu sisanya. 90 min X. Iya dong, segitiga 280. Jelas? Ini 90. Oke, ini 90. Berarti ini adalah 90 min X juga. Berarti itu X. Sama nggak sudutnya? 90 ada. X ada. 90 min X ada. Karena sudut-sudutnya itu sama pada suatu segitiga, maka pasti ABC sebangun dengan CDE. Coba kamu letakkan di sebelahan. Langsung dapat. Paham? Jawaban yang A, tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan CDE. Sebab sudut A sama dengan sudut C aksen. Sebab sudut B sama dengan sudut D. Sebab sudut C sama dengan sudut E. Itu adalah bukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan CDE. Ngerti? Setelah su berarti sisi-sisinya adalah sebanding. Makanya pada saat mencari berapa panjang AC, ya Pitagorasin, ya dong, 3, 4, 5. 3 kali 5, 4 kali 5, hasilnya pasti 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25. Dapat AC-nya 25. Begitu AC-nya 25, berarti kita bisa menghitung dong berapa DE dan berapa DE, berapa EC dan DE. Tadi ingat ini 25 ya. Ini kan 20. Bersesuaian dengan 15. Gimana caranya 20 itu jadi 15? Kali 3/4 kan? Ini semua kali 3/4. Jadi kalau ditanya berapa panjang dari CE? Ya 3/4 kali 25. Dapat. Berapa? 25 kali 3. 75/4. Itu panjang CE. Demikian juga kalau tanya panjang DE, apa? Kali 3/4. 15 kali 3/4. 15 kali 3 itu adalah 45, berarti jawabannya adalah 45/4. Bisa ya? Tolong dimengerti, bisa kamu ulang video ini sampai benar-benar ngerti bahwa kalau su itu pasti sisi sep, itu kesebangunan. Demikian juga kalau sisi sep sudah pasti su. Itu ciri khas kesebangunan pada suatu segitiga. Oke? Next, soal pengantar kedua. Ini tanda artinya sama. Diketahui AB 30, DE 24, EG 15. Maka berapa nilai AE-nya? Saya gedein biar jelas. EG itu 15. Ini X gitu loh. Berapa X-nya? Nah, saya ingat tadi berlaku perbandingan penggal kaki. Jadi kalau DF sama dengan FG, otomatis kaki juga kan? EG sama dengan GC. Jadi kalau EG 15, berarti GC juga pasti 15. Ayo dari mana? Perbandingan kaki. Kalau kakinya sama, sebelah kiri, sebelah kanan juga sama. Kalau enggak pincang dong jalannya, logikanya begitu. Ngerti? Yang ditanya berapa X ini? Berarti kita gunakan, karena enggak tahu kaki di sini kan, kita gunakan perbandingan segitiga. Gimana? Ayo, pendek banding panjang. Semuanya berapa panjangnya segitiga ini? 15, 30 ditambah X, panjang. Pendeknya siapa? Ini pendeknya.
Berapa pendeknya itu? 30. Jelas ya? Saya ulangi. Panjang banding pendek. Panjangnya siapa? Ini panjangnya kan? Tuh. Pendeknya yang segitiga 30 tadi, yaitu 24. Ulangi lagi, lihat gerakan kursor. Panjang banding pendek sama dengan panjang banding pendek. Sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 10 boleh? Sama-sama dibagi berapa? Bagi 3 ya. Dibagi 3. Bagi 3 itu 10 dan itu bernilai 6. Oke? Saya ulangi. Sama-sama dibagi 6 ya. 30 bagi 6 itu 5, 24 dibagi 6 itu 4. Kali silang. 120, 4x 150. Plus pindah jadi min. 4x adalah 30, berarti x-nya adalah 7,5. Bisa ya? Tolong, perbandingan pada segitiga sejajar. Ada perbandingan kaki dan ada perbandingan segitiga. Oke. Next. Trapesium ABCD. AD sejajar BC. Gambarin ya. Oke. Diagonal AC dan BD berpotongan di O. Tahu diagonal, pojok ketemu pojok. BO adalah 6, BO adalah 6, BD adalah 10, berarti OB-nya sisanya ya, 10 kurang 6, 4. Lalu nilai dari BC sama dengan AC, yaitu 9. Ini 9, itu 9. Yang ditanya berapa panjang AD dan seterusnya. Coba kita penggal dulu ini deh. Ini huruf Z. Setiap huruf Z maka sudutnya sama. Ini sudut lengkung, itu lengkung. Ini juga huruf Z, sudutnya sama. Lengkung 2, lengkung 2. Ini sudut X bertolak belakang pun juga sama. Berarti saya copot, sekarang saya dapat 2 segitiga yang sebangun. Yaitu segitiga BOC yang gede itu sebangun dengan DAB. Lihat tanda-tandanya. Di mana tanda lengkung 1, lengkung 2-nya. Dan kita bisa dapatkan bahwa OD itu adalah 4. OA itu sisanya. Oke, kalau semuanya 9, OA saya misalkan X gitu ya. Jadi OA ini saya misalkan X, itu berarti 9 min X. Ngerti? Nah, jadi ini adalah 9 min X. Saya misalkan OC-nya itu sebagai X. Paham? Udah. Karena ini sebangun, berlakulah suatu perbandingan. Gimana caranya 6 bisa menjadi 4? 6 menjadi 4 kali 2/3 kan? Berarti ini kita kali 2/3 juga hasilnya itu. Dengan kata lain, bagaimana? Adalah AD. Oke, itu berarti juga sama. 2/3 dari 9. Kalau ini kali 2/3, itu kali 2/3. 29 kali 2/3, 6. Dapat AD-nya. Oke. Lalu bagaimana dengan AO-nya? Sama. 9 min X itu adalah berasal dari kali 2/3 dari X. Ngerti? Min pindah jadi plus. Iya dong. Berarti persamaannya adalah 9. Oke. Lalu di sini berlaku, maksud saya min pindah jadi plus. Jadi 1 ditambah 2/3, 5/3X. Maka X-nya dapat. Kalikan silang, 27 dibagi 5. Sesuatu dibagi 5 dikali 4. 5,4. Nah, kalau X-nya dapat, berarti saya bisa menghitung nilai dari AO. Berapa? 9 min X. 9 kurang 5,4. 3,8. Dan OC-nya berapa? Adalah X itu sendiri. 5,4. Hati-hati ya. Tolong diulang, boleh dimengerti, ada yang nggak ngerti tanyakan sampai benar-benar ngerti. Karena ini dasar sekali untuk bisa matematik dimensi 3 nanti di kelas 12 SMA. Bagaimanapun ilmu SP SMA harus sempurna kalian kuasai sehingga kamu akan mudah nanti mencari bangku kuliah. Oke. Next, nomor 4. AB8, BC6. Berapa DE? Kalau kita lihat saling siku-siku. Coba kita cari sudutnya. Saya gedein ya. Inilah 6, ini 8. Pitagoras ya, 10. Tujuan kita mencari DE. Gimana caranya? Ya,
Ini pasti 4,8. Dari mana hayo? Masih ingat enggak? Gimana persamaannya? Tengah kuadrat adalah kiri kali kanan. Maaf, menggunakan rumus yang tegak kali tegak sama dengan tegak kali tegak. 8 kali 6, 48, sama dengan 10 kali berapa? Tuh, ulangi. Tegak kali tegak sama dengan tegak kali tegak. Ini kan 48, ya ini 10 kali 4,8 dong. Ngerti? Saya bisa menghitung BE. BE-nya 4,8. Lalu bagaimana ED-nya? Kita lihat segitiganya. Ya, ternyata ini siku-siku juga kan? Kalau itu siku-siku juga, maka saya bisa misalkan ini adalah X dan terjadilah Pitagoras. Gimana? Pakai rumus apa tadi masih ingat? Kanan kuadrat kiri pendek kali kiri panjang. Ulangi, kanan kuadrat sama dengan kiri pendek kali kiri panjang. Udah, sama-sama dibagi 6. Tinggal 6 dibagi 6, 0,8. 6 dibagi 0,8, 60 bagi 8, 7,5, 4,8 X. X-nya adalah sisanya, yaitu 7,5 dikurang 4,8, 2,7. Hati-hati loh, sulit ini. Pakai rumus yang Pitagoras majemuk tadi. Oke. Next. Misalkan dulu X. Jadi ini mempunyai selembar kertas siku-siku. Ini 12, itu 20. Dipotong sehingga persegi. Misalnya X, berarti ini sisanya adalah 12 min X. Sedangkan di sini adalah panjangnya 20. Kalau kita lihat, ini pasti sejajar, betul? Terjadi perbandingan. Bagaimana? Pendek banding pendek sama dengan panjangnya semua 12. Panjangnya semua 20. Ulangi, pendek banding pendek sama dengan panjang banding panjang. Kalau sama-sama dibagi 4 berarti 3/5 dan kalikan silang, maka 8X sama dengan 60, X-nya 60 bagi 8, 7,5. Inilah soal pengantar. Ya, dan semua rumus sudah saya berikan yang di sini semua. Dan saya minta ini ada 15 soal, kalian kerjakan dengan melihat rumus ini. Bisa ditulis dulu rumus ini ya, kerjakan dalam waktu 15 sampai 30 menit. Oke? Ini halaman soal pertama. Akan saya ganti halaman baru pada detik keempat. 3, 2, 1. Baik ya, kalau sudah kalian kirim jawaban ABCDE saya ke email atau WA saya, nanti akan saya analisis dan saya berikan pembahasannya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.